Oke, jadi di sini kita akan membahas pada tabel yang pertama, yaitu ada analisis umur piutang. Di sini terdapat tanggal perhitungan piutang, syarat pembayaran, nama debitur, saldo piutang, tanggal transaksi, lewat hari, belum jatuh tempo, lewat hari, 1 sampai 30, 31 sampai 60, 61 sampai 90, lebih besar dari 90. Di sini ada jumlah, persentase dari total piutang, persentase cadangan piutang tak tertagih atau rugi, dan yang terakhir ada cadangan kerugian. Oke, kita langsung saja ke rumus yang pertama, yaitu ada lewat hari dengan rumus sama dengan max 0, titik koma, tanggal perhitungan piutang dikurang 30 dikurang tanggal transaksi tutup kurung. Di sini kita akan mengunci tanggal transaksi dengan cara tekan Fn plus F4. Lalu kita enter. Dan di sini sudah muncul hasilnya. Kita tinggal tarik dari atas sampai ke bawah. Yang selanjutnya, di sini kita akan mencari belum jatuh tempo dengan rumus sama dengan if buka kurung lewat hari lebih kecil dari 1, titik koma, saldo piutang, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Dan kita akan menariknya dari atas sampai ke bawah. Yang selanjutnya, kita akan mencari lewat hari 1 sampai 30 dengan rumus sama dengan if buka kurung and buka kurung lewat hari lebih besar dari 0, titik koma, lewat hari lebih kecil dari 31, tutup kurung, titik koma, saldo piutang, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Di sini kita akan menariknya dari atas sampai bawah. Yang selanjutnya ada lewat hari dari 31 sampai 60 dengan rumus sama dengan if buka kurung and buka kurung lewat hari lebih besar dari 30, titik koma, lewat hari lebih kecil dari 61, tutup kurung, titik koma, saldo piutang, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Di sini masih sama, kita akan menariknya dari atas sampai ke bawah. Yang selanjutnya, lewat hari 61 sampai 90 dengan rumus sama dengan if buka kurung and buka kurung lewat hari lebih besar dari 60, titik koma, lewat hari lebih kecil dari 91, tutup kurung,
titik koma, saldo piutang, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Kita tarik dari atas sampai ke bawah. Yang terakhir ada lewat hari lebih dari 90 dengan rumus sama dengan if buka kurung lewat hari lebih besar dari 90 titik koma saldo piutang titik koma 0 tutup kurung enter. Kita tarik dari atas sampai ke bawah. Oke, yang selanjutnya kita akan menjumlahkan dari saldo piutang dengan rumus sama dengan sum tarik dari atas sampai ke bawah, tutup kurung, enter. Dan untuk menjumlahkan belum jatuh tempo, caranya masih sama dengan menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, tarik dari atas sampai ke bawah, tutup kurung, enter. Untuk mencari jumlah yang lainnya, kita hanya tinggal menariknya dari kiri ke kanan. Lalu hasilnya akan muncul. Oke, lanjut. Di sini kita akan menghitung presentase dari total piutang dengan rumus sama dengan total belum jatuh tempo dibagi saldo piutang, dan di sini kita akan mengunci saldo piutang dengan menekan Fn plus F4. Enter. Untuk mencari presentase dari total piutang yang lainnya, kita tinggal menariknya dari kiri ke kanan. Dan hasilnya akan muncul. Lanjut ke cadangan kerugian. Di sini menggunakan rumus sama dengan total belum jatuh tempo dikali cadangan piutang tak tertagih, enter. Untuk mencari cadangan kerugian yang lainnya, kita hanya tinggal menariknya dari kiri ke kanan. Dan di sini kita akan menjumlahkan dari cadangan kerugian dengan rumus sama dengan sum kita tarik dari kiri hingga ke kanan, tutup kurung, enter. Dan di sini kita temukan hasilnya adalah Rp17.120.000. Selanjutnya, kita akan melanjutkan pada tabel yang kedua, yaitu ada penjualan tanpa diskon. Di sini ada penjualan tunai rata-rata per tahun, syarat penjualan yang dianggarkan,
profit margin, biaya dana. Dan di sini ada manfaat, peningkatan keuntungan karena kenaikan penjualan. Pengorbanan, perputaran piutang 1 tahun sampai dengan 360 hari. Ada rata-rata piutang, dana pembiayaan piutang, beban dana tambahan piutang, tambahan manfaat bersih, dan yang terakhir ada kesimpulan. Di sini kita akan mencari peningkatan keuntungan karena kenaikan penjualan dengan rumus sama dengan buka kurung penjualan yang dianggarkan dikurang penjualan tunai rata-rata per tahun tutup kurung dikali profit margin. Enter. Di sini kita temukan hasilnya adalah Rp210.000. Di sini kita akan mencari pengorbanan, yaitu pada perputaran piutang. Dengan rumus sama dengan 360 dibagi syarat penjualan N. Enter. Di sini kita menemukan hasilnya adalah 6 kali. Yang selanjutnya ada rata-rata piutang dengan rumus sama dengan penjualan yang dianggarkan dibagi perputaran piutang. Enter. Di sini kita menemukan hasilnya adalah Rp1.000.000. Lalu yang selanjutnya, di sini kita akan mencari dana pembiayaan piutang dengan rumus sama dengan buka kurung 1 dikurang profit margin tutup kurung dikali rata-rata piutang. Enter. Selanjutnya di sini kita mencari beban dana tambahan piutang dengan rumus sama dengan biaya dana dikali dana pembiayaan piutang. Enter. Di sini kita menemukan hasilnya adalah Rp138.250.000. Di sini kita akan mencari tambahan manfaat bersih dengan rumus sama dengan peningkatan keuntungan karena kenaikan penjualan dikurang beban dana tambahan piutang. Enter. Dan di sini kita menemukan hasilnya adalah Rp71.750.000. Yang terakhir di sini kita akan mencari kesimpulan dengan menggunakan rumus sama dengan if buka kurung tambahan manfaat bersih lebih besar dari 0, titik koma, tanda petik, kebijakan layak dipertimbangkan. Tanda petik, titik koma, tanda petik, kebijakan tidak layak dipertimbangkan. Tanda petik, tutup kurung,
enter. Dan di sini kesimpulannya adalah kebijakan layak dipertimbangkan. Terakhir atau tabel yang ketiga, di sini ada penjualan kredit dengan diskon. Di sini terdapat penjualan yang dianggarkan sebesar 5 juta rupiah. Syarat penjualan ada diskon, periode diskon, jatuh tempo, profit margin, biaya dana, perkiraan membayar dalam periode diskon, perkiraan membayar di luar periode diskon, dan di sini ada manfaat. Manfaatnya yaitu rata-rata periode pembayaran piutang, perputaran piutang, rata-rata piutang, dana untuk membiayai piutang, penurunan biaya dana, dan di sini kita lanjutkan ke pengorbanan. Di sini ada diskon yang dimanfaatkan konsumen, manfaat bersih, dan yang terakhir kita akan mencari kesimpulan. Oke, yang pertama di sini kita akan mencari manfaat dari rata-rata periode pembayaran piutang dengan rumus sama dengan buka kurung periode diskon dikali perkiraan bayar dalam periode diskon tutup kurung ditambah buka kurung jatuh tempo dikali perkiraan bayar di luar periode diskon. Tutup kurung, enter. Dan di sini kita menemukan hasilnya adalah 50 hari. Yang selanjutnya ada perputaran piutang dengan rumus sama dengan 365 dibagi rata-rata periode pembayaran piutang, enter. Di sini kita menemukan hasilnya sebanyak 7 kali. Yang selanjutnya ada rata-rata piutang dengan rumus sama dengan penjualan yang dianggarkan dibagi perputaran piutang, enter. Di sini kita menemukan hasilnya sebesar 684.931.507 rupiah. Yang selanjutnya kita akan mencari dana untuk membiayai piutang dengan rumus sama dengan buka kurung 1 dikurang profit margin tutup kurung dikali rata-rata piutang, enter. Di sini kita menemukan hasilnya sejumlah 479.452.55 rupiah. Dan di sini kita masuk ke pengorbanan. Di sini kita akan menghitung diskon yang dimanfaatkan konsumen dengan rumus sama dengan diskon dikali perkiraan bayar periode diskon dikali penjualan yang dianggarkan. Enter. Di sini kita menemukan hasilnya sebesar 25 juta rupiah. Penurunan biaya dana ini terlewat, jadi kita hitung terlebih dahulu sama dengan buka kurung rata-rata piutang dikurang dana untuk membiayai piutang tutup kurung dikali biaya dana
enter. Oke, di sini kita menemukan hasilnya sebesar 32.876.712 rupiah. Oke, yang selanjutnya kita akan mencari manfaat bersih dengan rumus sama dengan penurunan biaya dana dikurang diskon yang dimanfaatkan konsumen. Enter. Di sini kita menemukan hasilnya sejumlah 7.876.712 rupiah. Yang terakhir ada kesimpulan dengan rumus sama dengan if buka kurung manfaat bersih lebih besar dari 0 titik koma tanda petik kebijakan layak dipertimbangkan tanda petik titik koma tanda petik kebijakan tidak layak ini dipertahankan, ini juga dipertahankan, tanda petik, tutup kurung, enter. Di sini kesimpulannya adalah kebijakan layak untuk dipertahankan.